Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saya Darmawan. Kalau kita sudah mempelajari apa itu hipotesis pasar, maka kemudian kita akan memiliki pemahaman baru bahwa di pasar itu harga sudah timbul dengan sangat wajar. Artinya harga itu sudah terbentuk karena semua orang sudah paham. Semua orang sudah memiliki informasi berapa sebetulnya harga yang wajar yang diterbitkan oleh pasar. Oleh karena itu kemudian tentu saja orang kemudian berpikir apakah bisa, apakah mungkin kita mempengaruhi harga tersebut, atau misalkan bolehkah kita mempengaruhi sesuatu agar kita bisa mendapatkan harga yang kita inginkan. Kita coba analogikan seperti ini. Saya membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan itu saya sebutkan bahwa perusahaan saya itu mendapatkan keuntungan sekian, sekian, dan seterusnya. Dan kemudian padahal pasar mengetahui bahwa itu bukan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi alih-alih kita ingin mendapatkan kenaikan harga terhadap harga saham kita, kita mungkin akan malah justru harga saham kita akan turun. Kepercayaan orang terhadap kita akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, usaha untuk merubah harga atau data di dalam perusahaan kita menjadi sangat mubazir. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan jangan melakukan sesuatu yang sifatnya memberikan informasi yang tidak benar pada pasar. Apapun informasi yang tidak benar yang kemudian diserap oleh pasar dan kemudian pasar mengetahuinya, pasar akan sangat cepat bereaksi. Pada pasar yang memiliki tingkat level pasar modal yang efisien, mereka akan cepat bereaksi tentang apa yang mereka dengar. Informasi itu akan cepat direaksi, baik itu berita baik ataupun berita buruk. Oleh karena itu, maka ketika kita melemparkan informasi ini, menjadi penting apakah itu memang baik untuk didengar atau tidak. Nah, secara teori ini sering disebut sebagai teori signaling. Teori signaling menggambarkan sinyal yang diberikan oleh perusahaan terhadap pasar. Nah, ketika kita memberikan sinyal itu atau kita membaca sinyal itu, kita akan memperhatikan apakah harga mungkin akan berubah atau tidak. Perkiraan-perkiraan inilah yang kemudian mendasari kita untuk berperilaku di pasar. Kalau kita lihat juga upaya-upaya seperti tadi membodohi pasar dengan membuat berita yang tidak sesuai, informasi yang tidak sesuai, itu jelas merugikan. Tetapi yang kedua kemudian ada juga persoalan yang dia bukan sesuatu yang merugikan para orang yang mencari berita, mencari informasi. Bisa juga karena misalkan tindakan kebijakan perusahaan, misalkan menerbitkan saham. Kadangkala ini bisa dibaca berbeda oleh pasar. Kalau misalkan pasar menganggap, oh ternyata ini perusahaan sedang membutuhkan dana, apakah berarti kemudian perusahaan sedang kekurangan dana? Jika itu dibaca sebagai berita negatif, itu akan berbahaya pada komoditas atau sekuritas yang dimaksud. Maka kemudian harganya akan turun. Jadi biasanya orang ketika ingin menerbitkan saham itu tentu tujuannya untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya meningkatkan harga saham. Tetapi jika itu diterbitkan tidak berada pada waktu yang tepat, ini bahkan justru akan bermasalah terhadap harga saham tersebut. Banyak juga informasi yang ada di pasar yang bisa membuat orang kemudian mengambil informasi yang keliru. Misalkan begini, ketika orang memutuskan membagikan dividen dengan harapan orang senang karena mendapatkan sesuatu yang dia titipkan, modal yang dia sertakan dalam perusahaan, itu ternyata belum tentu juga. Bagi orang tertentu ketika dia mendapatkan dividen, dia punya gambaran bahwa mungkin perusahaan tidak memiliki gambaran investasi di masa depan. Oleh karena itu kemudian dia kebingungan, dikemanakan laba yang dia punya. Maka kemudian dia ambil, ya sudah, kita bagikan saja dalam bentuk dividen. Nah, ternyata kalau ini dibaca salah, atas ketidakmampuan perusahaan berinvestasi bisa sangat merugikan. Oleh karena itu kita sebagai manajer keuangan harus hati-hati dalam menentukan langkah apa, informasi apa yang akan kita berikan pada pasar. Terima kasih.